Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Bagian ini adalah penutup dari Mazmur 73, sebuah mazmur yang sangat jujur tentang pergumulan iman. Di awal mazmur ini, pemazmur Asaf merasa bingung ketika melihat orang fasik tampaknya hidup berhasil. Ia hampir kehilangan imannya. Namun, ketika ia datang ke hadirat Tuhan, perspektifnya berubah. Di bagian akhir inilah kita melihat pemulihan hati seorang yang kembali menyadari betapa berharganya Tuhan dalam hidupnya. Mari kita membaca Mazmur 73 ayat 21 sampai 22. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Sahabat terkasih, ayat ini menggambarkan kondisi hati pemazmur sebelum ia mendapatkan pengertian dari Tuhan. Ia berkata bahwa hatinya pahit. Kepahitan sering muncul ketika kita merasa hidup tidak adil. Ketika kita melihat orang yang melakukan kejahatan justru hidup nyaman, hati kita bisa mulai dipenuhi pertanyaan. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Sahabat terkasih, Alkitab tidak menyembunyikan pergumulan manusia. Bahkan orang yang mengasihi Tuhan pun bisa mengalami kepahitan sementara. Namun, Mazmur ini menunjukkan bahwa kepahitan bukanlah tempat kita berhenti. Tuhan ingin membawa kita keluar dari sana. Pemazmur menyadari bahwa ketika ia hanya melihat keadaan dari sudut pandang manusia, ia tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan. Ia bahkan berkata bahwa dirinya seperti hewan yang tidak mengerti apa-apa. Ini bukan penghinaan terhadap diri sendiri. Ini adalah kesadaran bahwa pengertian manusia sangat terbatas. Seringkali kita merasa kita tahu bagaimana hidup seharusnya berjalan. Kita merasa Tuhan seharusnya bertindak dengan cara tertentu. Namun kenyataannya, rencana Tuhan jauh lebih besar dari pemahaman kita. Kesadaran ini membawa pemazmur kepada kerendahan hati. Mazmur 73 ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Sahabat terkasih, inilah titik perubahan yang indah. Walaupun pemazmur sempat bingung dan pahit, ia menyadari satu hal yang sangat penting. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ia berkata, engkau memegang tangan kananku. Gambaran ini sangat personal, seperti seorang ayah yang memegang tangan anaknya ketika berjalan. Anak itu mungkin tidak mengerti kemana ia dibawa. Tetapi selama tangan ayahnya memegangnya, ia aman. Demikian juga dengan kita. Kita mungkin tidak selalu mengerti rencana Tuhan, tapi Tuhan tetap memegang hidup kita. Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sahabat terkasih, pemazmur menyadari bahwa Tuhan bukan hanya menyertainya, Tuhan juga menuntun hidupnya. Seringkali kita berharap Tuhan menunjukkan seluruh rencana hidup kita sekaligus. Namun biasanya Tuhan menuntun kita satu langkah demi satu langkah. Seperti lampu kecil di jalan yang gelap, lampu itu tidak menerangi seluruh jalan, tetapi cukup untuk langkah berikutnya. Pemazmur juga berkata bahwa pada akhirnya Tuhan akan mengangkatnya ke dalam kemuliaan. Ini mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya tidak berhenti pada kehidupan dunia ini.
ada masa depan kekal bersama Tuhan. Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sahabat terkasih, ini adalah salah satu ayat paling indah dalam kitab Mazmur. Setelah melewati pergumulan besar, pemazmur sampai pada sebuah kesadaran. Tuhan adalah harta terbesar dalam hidupnya. Ini adalah perubahan perspektif yang luar biasa. Di awal Mazmur, ia sempat iri kepada orang fasik. Namun sekarang ia menyadari bahwa memiliki Tuhan jauh lebih berharga daripada segala kekayaan dunia. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sahabat terkasih, ayat ini mengandung pengharapan yang sangat kuat. Pemazmur menyadari bahwa tubuh manusia bisa lemah, kekuatan manusia bisa habis. Hidup di dunia ini tidak selamanya mudah. Namun ada sesuatu yang tidak pernah berubah. Tuhan adalah gunung batu kita. Gunung batu dalam Alkitab menggambarkan sesuatu yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Ketika segala sesuatu berubah, Tuhan tetap sama. Dan pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah bagiannya selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Sahabat terkasih, ayat ini mengingatkan kita tentang kenyataan yang sering dilupakan. Hidup yang terlihat berhasil di dunia tidak selalu berarti berhasil di hadapan Tuhan. Orang yang menjauh dari Tuhan mungkin tampak kuat untuk sementara. Namun, kehidupan tanpa Tuhan pada akhirnya akan kehilangan arah. Mazmur ini tidak berbicara tentang kesuksesan sementara. Mazmur ini berbicara tentang akhir dari kehidupan manusia. Dan hanya Tuhan yang memberikan kehidupan yang sejati. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sahabat terkasih, ini adalah kesimpulan yang sangat indah dari seluruh Mazmur 73. Pemazmur berkata, aku suka dekat pada Allah. Ia tidak lagi iri kepada orang fasik. Ia tidak lagi terjebak dalam kepahitan. Sekarang ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedekatan dengan Tuhan. Dan ia berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Dari pengalaman hidupnya, pemazmur juga ingin menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Inilah yang sering terjadi ketika seseorang mengalami pemulihan iman. Ia tidak hanya dipulihkan, ia juga ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur 73 mengajarkan kita bahwa perjalanan iman tidak selalu lurus dan mudah. Ada masa ketika kita bingung. Ada masa ketika kita hampir kehilangan arah. Namun, ketika kita datang kepada Tuhan, sudut pandang kita berubah. Kita mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Kita menyadari bahwa memiliki Tuhan adalah harta terbesar dalam hidup. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan hari ini. Melalui Mazmur 73, kami belajar bahwa seringkali hati manusia bisa menjadi bingung
ketika melihat hidup terasa tidak adil. Namun, Engkau mengingatkan kami bahwa yang paling berharga dalam hidup ini adalah hidup dekat dengan Tuhan. Bapa, jika ada di antara kami yang sedang merasa lemah, yang hatinya penuh pertanyaan, atau yang hampir kehilangan pengharapan, ingatkan kami bahwa Engkau tetap memegang tangan kami dan menuntun langkah hidup kami. Ajarkan kami untuk tidak iri melihat kehidupan orang lain, tapi belajar untuk bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Biarlah Engkau menjadi gunung batu kami, tempat perlindungan kami, dan pengharapan kami sepanjang hidup kami. Pimpin langkah kami hari ini, jaga hati dan pikiran kami, dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya pembacaan firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk terus berjalan bersama Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.